Paham. Perkenalkan, nama saya Julius Dimara dengan NIM 1452401. Di sini saya akan membahas ringkasan karya ilmiah kelompok saya, yaitu kelompok 2, dengan judul Potensi Minyak Katsiri Daun Nilam dalam Pengembangan Lilin Aromaterapi dengan Efek Anti Nyamuk dan Inklusif di Ruang Huni. Anggota kelompok saya yang pertama yaitu ada Meda Fidela, yang kedua ada Deborah Leonata Sinaga, yang ketiga ada Putri Aisyah, yang keempat ada Naila Mariza Putri Cahyanti, kelima ada Intan Renata Manurung, keenam ada Salma Hasna Dia Kairi, yang ketujuh ada Jessica Nadia, dan terakhir ada saya yaitu Julius Dimara. Latar belakang kelompok saya. Nyamuk adalah faktor utama penular penyakit tropis seperti demam berdarah dengue atau DBD dan malaria di Indonesia. Penggunaan obat nyamuk berbasis bahan kimia dapat menimbulkan efek samping seperti gangguan pernapasan. Minyak katsiri nilam atau Pagestemon caeblin menawarkan alternatif alami yang efektif sebagai anti nyamuk dan ramah akan lingkungan. Minyak katsiri nilam memiliki manfaat sebagai antibakteri, antidepresan, anti jamur, anti-infeksi, anti-inflamasi, antiseptik, antivirus, dan karminatif dengan senyawa utama yaitu pacoli alkohol. Lilin aroma terapi dengan minyak katsiri daun nilam dapat menjadi solusi, karena daun nilam juga dikenal sebagai obat herbal yang baik untuk penderita asma, sehingga lilin ini dapat aman dan inklusif bagi berbagai kalangan. Berikut ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana efektivitas lilin aromaterapi berbasis minyak katsiri nilam dalam membasmi nyamuk di ruang hunian. Dan yang kedua, bagaimana pengaruh penggunaan lilin aromaterapi terhadap kesehatan saluran pernapasan serta tingkat keamanan bagi pengguna dari berbagai kalangan usia. Berikut ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu mengetahui efektivitas kandungan senyawa aktif dalam minyak katsiri daun nilam yang memberikan efek anti nyamuk. Dan yang kedua, menganalisis efek samping lilin aromaterapi bagi kesehatan saluran pernapasan. Berikut ada metode penelitian kami, yaitu pada kali ini penelitian yang kami lakukan menggunakan metode Systematic Literature Review atau SLR dengan mengumpulkan dan menganalisis jurnal terpilih terkait formulasi lilin aromaterapi anti nyamuk berbasis minyak nilam. Berikut ada tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu minyak atsiri, senyawa aromatik volatil yang diekstrak dari tanaman, mudah menguap, tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik, dan memiliki bau yang khas. Metode ekstraksi meliputi distilasi uap, ekstraksi pelarut, pengepresan dingin, dan ekstraksi CO2 bertekanan tinggi. Minyak atsiri mudah mengalami oksidasi jika terpapar udara dan cahaya, dan juga suhu tinggi. Berikut ada nilam atau Apogestemon caeblin. Bagian nilam memiliki kandungan minyak atsiri yang tinggi, yaitu 2,5 sampai 5,0%. Senyawa kimia utama dalam minyak atsiri daun nilam adalah polyalkohol alkohol atau PA. Minyak nilam dilaporkan efektif menolak serangga seperti kutu daun dan nyamuk. Minyak ini juga bersifat hipoalergenik dan aman untuk penderita asma atau sensitivitas pernapasan dalam konsentrasi rendah karena komposisi kimianya yang stabil dan efek antiinflamasi. Indonesia merupakan penyuplai utama minyak nilam di pasar dunia, memenuhi hampir 70% dari total kebutuhan global. Berikut ada lilin aromaterapi. Menggabungkan fungsi lilin dengan minyak katsiri untuk menghasilkan aroma yang bermanfaat secara psikologis dan fisiologis. Aroma dari minyak katsiri dapat merangsang pelepasan neurotransmitter yang meningkatkan mood dan relaksasi. Bahan dasar lilin biasa terbuat dari bahan tambang, yaitu parafin wax. Berikut ada tumbuhan atau soy wax atau hewan di wax. Metode pembuatan umum adalah inkorporasi langsung di mana minyak atsiri dicampur ke dalam lilin yang telah dilelehkan. Berikut ada pembahasan dan isi penelitian. Yang pertama, analisis sifat fisik dan pembakaran lilin aromaterapi minyak atsiri nilam. Formulasi lilin aromaterapi ini menggunakan metode peluburan tanpa memanaskan langsung minyak atsiri untuk menjaga kualitas senyawa aktif. Lilin yang dihasilkan berwarna kuning pucat dan menghasilkan aroma khas nilam yang lembut. Meskipun aroma cenderung berkurang setelah beberapa kali penggunaan karena komponen volatil, titik lele lilin antara 44 derajat Celcius sampai 57 derajat Celcius yang berada dalam batas standar SNI, yaitu 42 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Lama pembakaran lilin tercatat antara 5 jam 10 menit hingga 5 jam 30 menit, dipengaruhi oleh kadar minyak atsiri dan ukuran atau posisi sumbu. Berikut ada efektivitas lilin aromaterapi minyak atsiri nilam sebagai anti nyamuk. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi minyak nilam dalam formula, semakin besar daya tolak nyamuk yang akan dihasilkan.
Formula 3 dengan 6% minyak nila menunjukkan daya tolak tertinggi sebesar 92%. Ini membuktikan bahwa minyak atsiridonila memiliki potensi kuat sebagai bahan aktif anti nyamuk. Berikut ada pengaruh lilin aromaterapi nilam terhadap kesehatan saluran pernapasan. Minyak atsiridonila memberikan aroma yang stabil, tidak menyengat, dan nyaman dihirup dalam ruangan tertutup. Sesuai standar mutu SNI 062385-2006, penelitian menunjukkan bahwa pemberian semprotan berbahan minyak nilam dapat menurunkan kadar MDA atau maladialdehida, serum pada tikus yang terpapar asap rokok, setara dengan vitamin C dalam melindungi dari stres oksidatif. Ini menunjukkan bahwa penggunaan minyak nilam dalam bentuk uap dari lilin aromaterapi tidak menimbulkan efek negatif pada sistem pernapasan dan aman digunakan oleh berbagai kelompok usia. Dan terakhir ada simpulan dan saran. Yang pertama yaitu formulasi lilin aromaterapi berbasis minyak kasirin nila menunjukkan efektivitas daya tolak nyamuk hingga 92% pada konsentrasi 6% dan minyak kasirin nilam, sehingga terbukti memiliki efek anti nyamuk. Dan yang kedua, komponen aktif minyak nilam terbukti mampu menghambat peningkatan stres oksidatif yang diakibatkan oleh zat polutan sehingga tidak membahayakan kesehatan saluran pernapasan serta aman digunakan berbagai kalangan usia. Dan yang terakhir ada saran. Saran yang pertama yaitu penelitian dapat dilanjutkan untuk membahas uji toksisitas dan pengaruh terhadap kualitas udara dalam ruangan secara real time. Dan kedua, ada waktu pembuatan makalah dapat diperpanjang agar penelitian secara langsung dapat dilakukan dan tidak hanya mengandalkan studi pada literatur. Sekian dari saya, terima kasih.